Pada suatu hari, seorang wanita bernama Haruna adalah seorang mahasiswi yang sedang mengerjakan tesis kelulusan tentang orang hilang misterius di stasiun Kisaragi. Dia tertarik dengan kisah yang lagi viral di sosmed tentang stasiun Kisaragi, nama stasiun yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Diberitakan bahwa stasiun Kisaragi adalah stasiun para arwah di zaman modern. Hari itu, Haruna ada jadwal wawancara dengan Sumiko tentang pengalamannya saat berada di stasiun Kisaragi. Sumiko adalah wanita yang dulu di tahun 2004 dengan tidak sengaja memasuki stasiun arwah itu. Sebelum mulai wawancara, Sumiko menyuruh Rin keponakannya untuk keluar ruangan. Setelah saling memperkenalkan diri, Haruna meminta Sumiko untuk bercerita tentang pengalamannya, dan inilah ceritanya. Malam itu, saat Sumiko masih menjadi seorang guru, dia naik kereta untuk pulang ke rumahnya setelah dari tempatnya bekerja. Ia menaiki kereta terakhir di malam itu. Sumiko terkejut karena kereta tiba-tiba memasuki terowongan. Dia tahu jalur kereta itu tidak memiliki terowongan. Sesaat kemudian, dia terbangun. Dia bingung dengan apa yang terjadi. HP-nya juga tidak ada sinyal. Saat melihat sekeliling, ada beberapa orang di sana. Satu orang bapak-bapak dengan pakaian jas hitam, dua orang laki-laki dengan satu orang perempuan. Dan paling ujung, ada seorang gadis dengan seragam SMA. Sumiko membangunkan gadis itu. Dia lihat seragamnya sama dengan seragam di sekolah tempatnya mengajar. Saat terbangun, gadis itu dan orang-orang di sana tampak kebingungan. Mereka tidak tahu sedang berada di mana. Saat kereta berhenti di sebuah stasiun, mereka semua turun dari kereta. Stasiun itu bernama Kisaragi. Sumiko bercerita, dia tidak pernah mendengar nama itu. HP-nya pun masih belum ada sinyal. Salah satu dari mereka ada yang bertanya, apakah tidak ada kereta lagi? Sumiko pun menjawab, tidak tahu. Tiba-tiba, gadis itu terkejut karena sepertinya ada sesuatu di tembok. Namun saat dicek, tidak ada apapun. Sumiko kemudian memperkenalkan diri. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang guru yang mengajar di sekolah yang sama dengan gadis itu. Yang diketahui namanya adalah Asuka. Terlihat, pemuda itu saling bertengkar sebelum pergi meninggalkan stasiun. Sumiko dan Asuka juga keluar dari stasiun untuk mencari bantuan. Namun, tak ada satu orang pun di sana. Kota itu seperti kota mati. Tak lama kemudian, terdengar suara teriakan. Mereka ternyata adalah sepasang kekasih tadi yang diketahui namanya Miki untuk gadis itu dan Sota untuk cowok itu. Namun, tak terlihat teman mereka yang bernama Daisuke. Merasa ada yang aneh, Sumiko mengajak Asuka kembali ke stasiun. Di stasiun, Miki dan Sota memutuskan untuk berjalan kaki menuju stasiun berikutnya menyusul Sumiko dan Asuka. Sementara bapak berjas itu sendirian di sana. Di perjalanan, Sumiko bertanya apa yang terjadi dengan satu temannya. Mereka mengatakan telah melihat Daisuke berubah mengerikan. Terlihat seperti pembuluh darahnya menutupi wajahnya. Miki tiba-tiba mendapat telepon dari Daisuke. Karena dia tidak berani angkat telepon, Sumiko yang mengangkatnya. Namun, tak ada suara. Saat dilihat, tampak wajah Daisuke yang mengerikan. Sumiko dikejutkan oleh bapak berjas yang tiba-tiba memegang tangannya. Dia mendengar ada suara drum taiko. Drum taiko adalah drum tradisional dari Jepang ya? Oke lanjut. Dia berencana pergi ke sumber suara itu untuk meminta bantuan. Sota ingat sesuatu. Saat Daisuke berubah, dia mendengar suara drum taiko itu juga. Dan tiba-tiba, bapak berjas berubah mengerikan, lalu kemudian meledak. Sontak, mereka lari ketakutan. Setelah lama berjalan, terlihat Sota dan Miki bertengkar. Karena Sota melarang Miki untuk istirahat. Sumiko yang ingin melerai malah ditodong pisau. Namun kemudian, mereka dikagetkan dengan suara seseorang berteriak memanggil mereka. Dia berkata, terlalu berbahaya berjalan di atas rel. Terlihat seorang kakek tua berada di bawah samping rel. Dia berulang-ulang mengatakan hal yang sama. Tiba-tiba, kakek itu sudah berada di atas dan langsung mengejar mereka. Entah dari mana datangnya, Daisuke tiba-tiba datang yang telah berubah mengerikan lalu memegang Sota.
sedangkan Miki tertangkap oleh kakek itu kemudian terbakar. Daisuke pun ikut menghilang. Sekarang, hanya tinggal mereka bertiga. Sota yang sudah lelah karena kehilangan kekasihnya dan temannya, berencana ingin membunuh Sumiko untuk ditumbalkan. Sumiko pun tergores oleh pisau Sota, namun dia melawan dengan menancapkan pulpen miliknya ke kaki Sota dan mengajak Asuka segera melarikan diri. Saat berada di terowongan, Sumiko terjatuh dan kakinya terluka parah. Sumiko menyuruh Asuka untuk pergi terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Sota berhasil menyusul Sumiko dan ingin menyerangnya. Namun, Asuka tiba-tiba kembali dan memukulnya. Geram dengan Asuka, Sota pun mencoba akan menusuknya. Namun, dia ditarik sesuatu hingga tergelantung ke atas. Kini, hanya tinggal Sumiko dan Asuka yang masih selamat. Sumiko merasa punya hutang budi pada Asuka karena telah menyelamatkannya. Dia bersumpah akan membawa Asuka ke alam nyatanya. Saat mereka kembali melanjutkan perjalanan, terlihat sebuah mobil berhenti. Keluar seorang pria menawarkan mereka tumpangan. Pria itu merasa kasihan melihat kondisi Sumiko dan Asuka. Dia menawarkan akan mengantarkan mereka ke rumah sakit terdekat. Meski ragu, mereka menerima tawaran pria itu. Namun, di tengah perjalanan, pria itu tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Sumiko dan Asuka berusaha untuk keluar dari mobil itu, kemudian berlari ke hutan. Di dalam hutan, mereka menemukan beberapa bangunan tua dan sebuah pintu cahaya portal. Mereka segera memasukinya namun, pintu itu dijaga oleh pria yang mengerikan tadi. Saat Asuka dicekik oleh pria itu, Sumiko menolongnya. Sumiko menahan pria itu dengan tongkat, kemudian menyuruh Asuka untuk masuk ke cahaya itu lebih dulu. Setelah Asuka masuk, pintu bercahaya itu menghilang. Dan Sumiko kembali ke alam nyata. Saat itu, sudah 7 tahun berlalu dari hilangnya Sumiko dari dunia nyata. Padahal, dia berada di stasiun Kisaragi hanya semalam. Sumiko mengatakan, dia sudah beberapa kali mencoba untuk menaiki kereta yang sama. Namun, dia tidak pernah berhasil. Dia ingin menyelamatkan Asuka. Dia merasa bersalah padanya, karena Asuka sudah pernah menolongnya. Sumiko mengatakan, jika bukan karena Asuka, pasti Sumiko telah masuk ke pintu bercahaya itu lebih dulu dan menghilang. Karena penasaran, Haruna bertanya, apa saja yang dilakukan Sumiko sebelum masuk ke stasiun Kisaragi? Dia naik kereta malam menuju stasiun dekat rumahnya. Namun, dia tertidur 2 kali. Hingga itu membuatnya 2 kali kembali ke stasiun tujuannya dengan kereta yang berbeda. Haruna berasumsi, mungkin dengan naik kereta, dengan urutan yang sama adalah cara untuk memasuki stasiun Kisaragi. Saat mendengar itu, Sumiko dan keponakannya yang sedang mendengarkan di luar pintu terlihat senyum mencurigakan. Sepulang dari sana, Haruna yang merasa penasaran dengan stasiun Kisaragi. Dia mencoba naik kereta dengan urutan yang sama sesuai cerita Sumiko. Ternyata, perkiraan Haruna benar. Dia sekarang masuk ke stasiun Kisaragi dengan orang-orang yang sama. Peristiwa yang dialami Haruna sama persis dengan apa yang diceritakan Sumiko. Sota yang bertanya kereta selanjutnya kepadanya, dan Asuka yang terkejut karena melihat seperti ada sesuatu di tembok. Semua sama persis. Haruna seperti sudah mengenal mereka semua. Dari cerita Sumiko, dia jadi tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Haruna menanyakan tentang Sumiko pada Asuka, namun ia tidak ingat sama sekali. Ternyata, ingatannya sudah teriset kembali. Haruna juga teringat di cerita Sumiko. Bapak berjas tak sengaja menendang mirasnya. Haruna dengan sigap menangkap mirasnya dan menaruh kembali di kursinya. Haruna juga melihat Sota dan Daisuke bertengkar, dan Haruna juga melarang ketiga anak itu untuk pergi ke perumahan. Namun, mereka tak mau mendengarkan. Dia ingat, akan terjadi sesuatu pada Daisuke. Dia memutuskan untuk menyusulnya. Haruna kembali melihat mereka bertengkar, Haruna lalu melerainya. Dia juga teringat kalau Sota juga punya pisau lipat itu, dan ia berhasil merampasnya. Tiba-tiba Sota tampak dikerumuni sesuatu yang mirip dengan pembuluh darah yang membuat Sota seketika itu berubah. Kejadian itu membuat mereka lari kembali ke stasiun. Di cerita Sumiko, Daisuke lah yang berubah. Namun di sini berbeda karena Haruna datang melerai. Haruna mengajak mereka meninggalkan stasiun.
Namun sama seperti sebelumnya, bapak berjas yang sedang mabuk masih ingin tetap di sana. Selama menikmati di perjalanan, Miki mendapat telepon dari Sota saat melihat wajah Sota yang mengerikan. Haruna tampak biasa saja, kemudian dia melihat bapak berjas yang sudah menyusul mereka. Namun dalam keadaan mabuk yang lebih parah dari sebelumnya. Karena ia telah menghabiskan minumannya tadi. Dengan begitu, bapak berjas selamat dari serangan pembuluh darah. Dia terhindar karena tak sengaja menunduk ingin muntah. Berbeda dengan cerita sebelumnya, bapak berjas meledak karena serangan itu. Saat istirahat, Haruna terlihat waspada. Dia tahu selanjutnya akan ada kakek tua dan Sota yang akan menyerang. Ternyata itu beneran kenyataan. Saat itu terjadi, Haruna menusuk Sota dan menendangnya ke arah kakek itu. Akhirnya, Sota lah yang terbakar bersama kakek itu. Sedangkan di cerita sebelumnya, Miki lah yang terbakar. Semua masih selamat berkat Haruna. Akhirnya, mereka sampai di terowongan. Di dalam terowongan, hanya Haruna yang tampak tenang. Sedangkan yang lain terlihat ketakutan. Mereka merasa terowongan itu sangat menyeramkan. Saat berjalan menyusuri terowongan, Haruna berkata pada Asuka bahwa dia akan membawa Asuka ke alam nyata. Karena ada seseorang yang telah menunggunya. Mereka sangat senang dan bahagia ketika melihat cahaya di ujung terowongan. Seperti cerita sebelumnya, setelah keluar dari terowongan, mereka akan bertemu mobil dengan pria yang menawarkan tumpangan. Haruna tahu pria itu bukan manusia. Diam-diam, dia mengambil sebuah batu. Pria itu berkata, mereka terlalu banyak, jadi salah satu dari mereka tidak bisa ikut. Saat mereka berunding, dengan sekuat tenaga, Haruna menghantam kepala pria itu dengan batu yang sudah diambilnya. Kemudian, Haruna menyuruh mereka untuk segera masuk mobil dan pergi meninggalkan pria itu. Di dalam mobil, mereka semua ketakutan melihat Haruna. Mereka berpikir Haruna adalah pembunuh yang kejam. Namun, dia menjelaskan kalau pria tadi bukanlah manusia. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil mereka menabrak pria yang tadi. Terlihat, pria itu kembali berdiri dan berjalan mendekati mereka. Karena mobil tak bisa dihidupkan, mereka keluar dari mobil untuk menyelamatkan diri. Sedangkan, bapak berjas masih tertahan di mobil karena tak bisa melepas sabuk pengamannya. Akhirnya, dia tertangkap. Hari sudah menjelang malam. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah rumah mewah. Haruna bingung karena rumah yang sesuai dengan cerita Sumiko tak ada di sana. Dia seharusnya menemukan kuil yang terdapat pintu yang bercahaya. Tapi, dia memutuskan untuk masuk dan mencari sesuatu di dalam sana. Namun, di dalam rumah itu mereka bertemu Sota yang seharusnya sudah meninggal. Lalu Sota menangkap Daisuke dan Miki yang akhirnya mereka terbakar bersama. Kini, hanya tinggal Asuka dan Haruna. Mereka juga bertemu dengan bapak berjas yang sudah berubah. Pria yang tadi juga ada di sana. Saat mencoba mencari jalan keluar, Haruna melihat ada pintu yang bercahaya. Haruna ingat perkataan Sumiko bahwa dia selamat karena Asuka masuk ke pintu bercahaya itu lebih dulu. Haruna berpikir jika dia masuk ke cahaya itu lebih dulu, dia akan membuat Asuka kembali ke alam nyata. Saat Haruna akan keluar, dia melihat Asuka tertangkap oleh pria tadi. Melihat cahaya itu masih jauh dari jangkauannya, Haruna memutuskan untuk menolong Asuka dari pria itu. Dia menyuruh Asuka untuk masuk ke dalam cahaya. Sementara Haruna akan menahan pria itu. Dari cerita yang dia dengar, saat Asuka masuk ke dalam cahaya itu, maka Haruna akan kembali ke dunia nyata. Sedangkan Asuka dan cahaya itu akan langsung menghilang. Setidaknya, Asuka tidak akan terbunuh oleh si pria itu. Namun, Haruna heran, saat Asuka masuk ke cahaya, cahaya itu tidak langsung menghilang. Kemudian, ia mendengar suara Asuka memanggilnya dari dalam. Sontak, Haruna tersadar bahwa sebenarnya cahaya itu adalah satu-satunya jalan keluar menuju alam nyata. Namun, saat Haruna berlari menuju ke cahaya itu, dia terlambat. Cahaya itu langsung menghilang. Dia menyesal, kemudian dirinya menangis. Dia tidak kembali ke alam nyata seperti apa yang diceritakan Sumiko. Ternyata, Sumiko telah berbohong padanya. Sumiko sengaja berbohong agar Asuka berhasil selamat memasuki portal itu duluan.
Lalu terlihat ada sebuah cahaya merah yang mirip dengan mata raksasa, pertanda bahwa kini Haruna akan berada di alam ini selamanya. Asuka yang telah kembali ke alam nyata merasa kebingungan. Dari kejauhan, terlihat sebuah mobil yang sepertinya sedang menunggunya. Kemudian, keluar seorang wanita yang ternyata itu adalah Sumiko. Dia berkata bahwa, waktu itu Asuka telah menyuruhnya masuk ke pintu cahaya itu lebih dulu. Jadi, Sumiko masuk ke pintu cahaya sebelum Asuka. Sumikolah yang selamat dan kembali ke alam nyata. Sama seperti yang Asuka lakukan sekarang. Saat Asuka bertanya, sambil berlinang air mata, Sumiko hanya menjawab, "Kau akan mengetahuinya nanti." Malamnya, Sumiko melihat berkas milik Haruna dan berterima kasih padanya, karena rela menjadi korban untuknya. Akhirnya, Sumiko telah menjawab, memenuhi janjinya untuk menyelamatkan Asuka, meski harus mengorbankan orang lain. Di ujung film, Rin yang adalah keponakan Sumiko, iseng-iseng mencoba jalur kereta sesuai apa yang dia dengar saat bibinya bercerita. Sesaat kemudian, Rin berhasil masuk ke stasiun Kisaragi, terlihat beberapa orang yang sama dengan cerita sebelumnya. Dan juga di sana ada Haruna menggantikan posisi Asuka. Akhirnya, Sumiko kena imbasnya. Sekarang, keponakannya sendiri yang masuk ke stasiun Kisaragi. Dan, film pun selesai.